Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Saudaraku para mubalik di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dan segenap penyuluh di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita pada sore ini bertemu dengan salah satu pejuang dakwah nasional yang beliau setahu saya bernama Ustadz Bukhari Muslim, kalau disingkat UBM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bukhari Muslim asli Indonesia apa keturunan Arab? Alhamdulillah kita asli produk Indonesia. Di mana itu tepatnya? Indonesia Timur. Di mana tuh? Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT. Kabupaten Flores Timur. Kecamatan Solor Timur. Solor Timur. Nah, sekolahnya di Kalimantan Timur. Di mana tuh Di kalian? Balikpapan Timur. Itu tembak. Oh di Hidayatullah. Terus pindah ke Jakarta Timur. Timur semua Bos. Nah, terus ke Cengkareng Timur. Cengkareng Timur. Bekasi Timur. Isu yang berkembang NTT ini mayoritas non muslim, betul apa tidak? Ya betul. Dan kita ini mau Arab apa orang tua? Alhamdulillah kita setaya mayoritas, kita minoritas. Oh, Kalau di Kabupaten Flores Timur daerah kami itu kami minoritas. Hanya 18,5, paling banyak 20%. 18 saja. Ya 18 sampai 20% paling banyak. Tapi di kecamatan kami itu mayoritas. Di kecamatan mayoritas. Di desa 100% Muslim. Sekarang 2 desa. Kalau istilah kita itu 2 desa 1 kampung. Kampung itu namanya Lewo. Ini persatu Lewo, tapi 2 desa secara administrasi. Kampungnya satu. Lohayong namanya. Begitu administratif ada desa Lohayong, ada Lohayong 2. Tapi kalau NTT itu kabupaten aja, mana saja yang mayoritas muslim? Mayoritas Muslim Katanya ada. Banyak Muslim ada Alor, Endi, Tetapi tidak mayoritas. ada mayoritas juga. Artinya banyak yang tersebar di berbagai macam kabupaten. Ya, kalau sebelumnya dari 20 sekian kabupaten kota itu, kepala kemenaknya 1 doang yang Muslim. Alor. Alor, Setelah itu Lembata. Batam. Lembata itu kepala kemenaknya Muslim. Sana ketua LPTI-nya, lembaga pengembangan tilawat Al-Quran juga non-Muslim. Karena kita sedikit. Terus jadi Takanwil juga jangan Takanwil. Ambil juga kemenak semuanya. Oke. Tapi alhamdulillah NTT itu dikenal dengan Nusa Toleransi Terbaik. Betul. NTT itu Nusa Toleransi Terbaik. NTT ini kan yang muslim. Ya, Apa beda keturunan atau bagaimana mereka? ya. Kalau yang Muslim itu rata-rata di pinggir pantai. Pinggir pantai. Jadi orang Islam di sana disebut watan. Watan itu artinya pantai. Gitu. Watan itu bahasa Arab ya harusnya. Nah, iya. Negeri dan wilayah kan, tapi watan itu artinya orang pantai. Orang pantai. Orang pantai itu rata-rata Muslim. Nelayan juga. Iya nelayan juga, nelayan juga. Kita di negeri kita, di wilayah kita itu ada namanya kerajaan Solor 5 pantai. Solor 5 pantai. Solor Watan Lema. Itu kerajaan muslim bukan? Muslim. Jadi Solor Watan Lema itu artinya Solor 5 pantai. Jadi ada 5 pantai itu ada Atawatan, orang Islam Ya oke. yang ada di pantai. Kalau Berarti, yang di pedalaman berarti pedalaman pernah dalam sejarah di NTT itu ada kerajaan Islam. itu ada. Dan saya belum Sampai sekarang turunannya pun masih ada. Jadi kerajaannya itu kerajaan Solor 5 pantai. Bahasa daerahnya itu Solor Watan Lema. 5 pantai. Jadi ada Lohayong, Lamatera, kemudian Lamanala, Torong, dan Lebala. Lebala itu di Lembata. berarti di NTT dulu ayah ibu ya. Ya, Itu SD-nya di mana tuh? SD di kampus, sempat di Jakarta setahun. Jadi saya dulu ikut Bude di Jakarta, jadi sempat saya Jakarta setahun tahun 80 81.
Sekarang kalau nggak salah tetapnya di Bekasi ya? Iya. Sejak kapan? Masih masuk lagi ke Jakarta itu setelah tamat dari Balikpapan tahun 90. 94. Sorry, 94. Tahun berapa lahir? 74. Itu sama dengan saya. Kita anak yang keberapa? Anak ketiga Berapa bersaudara? dari 7 bersaudara. Nikah tahun berapa? Nikah tahun 98. Istri orang mana, Ustaz? Orang apa? Orang Padang. Enggak, Padangnya mana? Orang Padang, ayahnya orang Bukit, anaknya orang pesisir. Sekarang apa kegiatan hari-hari, Ustaz? Hari-hari ya saya selalu menyebut saya dai yang jadi pengacara. Dai yang jadi pengacara. Jadi advokat. Saya advokat. Oh, advokat. Pengacara beneran, bukan pengangguran banyak cara. Itu makanya saya bilang tadi. Berarti kita ada sarjana hukumnya. Iya, ada sarjana hukumnya. Ya satu saya ada agamanya, ada hukumnya, ada psikologi. Oh, berarti 3 S1. Hmm. Luar biasa. Ini pengacara, dai yang pengacara. Dai yang pengacara, dai yang jadi dosen. Dosen juga ya? Ya, ngajar juga. Ngajar juga. Saya ngajar juga. Sekarang udah agak kurang lah ngajarnya. Karena banyak pergi-pergi. Pergi dakwah dia. Pergi dakwah, pergi urusan klien. Saya dapat informasi, Ustaz ini kan keliling Indonesia nih. Apa kira-kira suka dukanya dakwah di berbagai macam daerah kita? Ya, alhamdulillah kita ini kan spesialis dai pinggiran. Pinggiran. Oh ya, Ya. Batam itu termasuk pinggiran Ya, kan? jadi dai pinggiran itu dai perbatasan. Perbatasan dengan daerah luar, Batam dengan Singapura dengan Malaysia kan. Iya, iya. Kedua dai pedalaman. Dai pedalaman. Iya, kita ke pedalaman Kalimantan. Saya sampai ke Hulu. Ke Sambas Hulunya- pernah? Sambas sudah pernah. Sambas sudah beberapa kali malah sampai ke perbatasan di Malaysia. Sudah ke sana. Bahkan sekarang kan Bupati Sambas dai kader kita. Oh gitu ya? Iya, Ustadz Satono kan dulu kita yang Sekarang Cina. Ustaz Satono Bupati. Masih. Beliau Bupati periode kedua. Di Papua pernah nggak? Oh di Papua iya. Semua di Papua dari Merauke. Jadi saya dakwanya dari Merauke sampai ke Sabang. Berarti Aceh pernah? Bukan dari Aceh sampai ke Merauke. Berbalik. Orang Papua marah karena matahari itu terbitnya dari timur. Betul juga ya. Nah, jadi dari Merauke sampai ke Sabang. Hmm. Alhamdulillah sudah. Aceh udah ke 27 kali. Apa kira-kira Ustaz, suka dukanya? Nah, suka dukanya bahwa menghadapi umat kita yang berat itu adalah mengislamkan orang Islam, mendakwahi orang Islam, Jadi yang paling berat mengislamkan orang Islam atau mendakwahi orang Islam. Kalau mendakwahi orang luar Islam kan kita tugas beritahu dalilnya, kita kasih tahu, kita ingatkan, selesai tugas kita. Tapi kita mengingatkan sesama muslim yang sudah muslim sudah lahir, berat tantangannya. Karena boleh jadi ada hal-hal yang kita nggak sama, ada persoalan yang mungkin cara memandangnya beda. Nah, disitulah perlu kita ikhtiar, ada kehati-hatian, bukan takut, tapi cara dakwahkan dakwah mesti ada polanya, ada manhajnya, ada caranya. Jadi nggak bisa berdua-dua, nggak bisa hantam promo, nggak bisa tembak langsung. Kalau kata guru saya begini, kalau berdakwah kita ketemu tembok, jangan dijebol temboknya. Jangan pula capek-capek lompat. Ambil kayu, bikin tangga, naik di tembok itu. gitu. Supaya turun nanti juga lebih mudah. Insya Allah tantangannya terselesaikan, persoalannya terjawab. Kita dakwah pergi misalnya Ustaz belum pernah ke Nias kan? Belum. Nah, saya sudah berkali-kali ke Nias, 3 kali ke Nias. Bahkan saya pergi ke tempat yang orang Nias sendiri belum pernah ke sana. Namanya Kabupaten Botomozai, Kecamatan Botomozai. Kecamatan Botomozai itu muslimnya cuma 4 rumah. 4 rumah aja. 4 rumah. Tantangannya dahsyat. Karena kita berangkat pagi, sarapan di Lapau Tapilawi, pulangnya nanti jam 2 malam, jam 3 malam. Baru makan siang, makan malam di Rapel. Oke. Pernah enggak ada kejadian ketika dakwah di pulau atau dakwah di daerah pinggiran ya? Ada orang yang menghalangi kita. Katakanlah kamu jangan sampai masuk ke sini, awas.
Belum pernah. Oh, sering. Pernah yang paling besar, yang paling dahsyat itu waktu sama ketua umum kampus, nggak ke kampung saya malah ke NTT. Waktu Pak Usama Isa. Iya. Justru yang menentang di kampung kita. Itu di kampung saya. Karena beliau dakwahnya bisa luar biasa. Saya sebagai orang NTT malu dong. Beliau saja sudah kemana-mana di sana memberikan membangun pertanian, membangun nelayan, menyumbangkan perahu, ya, membangun yang namanya Pulau Kera. Saya sendiri belum pernah. Waktu masih kecil kan belum pernah ke sana. Saya baru ke NTT itu setelah di Parmusi. Ketika berdakwah, setelah di Hidayatullah, ketika berdakwah ke daerah baru bisa merasakan betapa, waduh, jauh-jauh kita ke kampung yang lain kan, kampung kita sendiri. Sehingga alhamdulillah kita di sana. Waktu itu kita ditolak itu 5.000 orang katanya. Karena kita orang politik, dan tentang politik ya namanya orang Jakarta kan bisa aja. Kasih komando di sana, komando di sini. Bukan karena konten dakwah kita. Bukan. Karena kita dianggap terafiliasi dengan politik Ya, tertentu. ya. Itu berarti kan grup ya. Ya. Hampir di semua kota besar, termasuk di Jakarta. Bukan lagi rahasia. Fenomena istri simpan, terutama para pejabat, sudah ditangkap. Makanya banyak sekali orang-orang di kota yang menjadi istri simpan, letakkan di apartemen-apartemen. Menurut Ustaz, Ya. kira-kira hal itu harus dibiarkan saja atau bagaimana? Kan selama ini yang diusahakan pemerintah itu kan lokalisasi yang kelas bawah, yang di puncak. Tapi yang di hotel, di apartemen itu kan dahsyat sekali. Menurut Ustaz, perlu nggak pemerintah itu mencegah hal itu atau minimal meminimalisir? Kalau perlu, langkah-langkah masukan kepada pemerintah. Kira-kira gimana? Ya, terima kasih. Kemarin di Amerika, saya baru pulang dari Amerika. Di Amerika juga salah satu podcast kita isinya ini. Jadi secara umum syariat Islam itu lebih kepada preventif, lebih kepada pencegahan. Syariat Islam itu memberikan way out, jalan keluar. Syariat Islam itu menjadi makhraj, menjadi pintu gerbang untuk keluar dari persoalan, mengatasi masalah. Salah satu masalah yang terjadi itu kan persoalan misalnya seperti tadi ya, persoalan istri simpanan. Pertanyaannya, istri simpanan itu dinikahi atau tidak? Itu masalah utama. Persoalan bahwa itu tidak diumumkan, persoalan itu disembunyikan dalam tanda petik, itu persoalan yang lain. Bahwa yang pertama itu halal tidak betul. Maka ini kan harus diedukasi. Jangan sampai orang tidak setuju istri lebih dari satu, tidak setuju poligami, tapi dia diam dengan berzina. Dia diam dengan pelanggaran syariat yang lain. Nah, itu harus diedukasi masyarakat, diedukasi umat. Islam punya solusi. Kalau dia memang mampu, dia memang dia bisa melayani, dia bisa menolong para misalnya orang-orang yang tidak ada suaminya, orang-orang yang tinggal istrinya, orang-orang dari broken home dan sebagainya. Dia mampu, dia mengatasi, dia bisa, kenapa tidak? Tapi yang jadi persoalan itu kan ketika dia menolong istilahnya menolong janda, tapi menjandakan istrinya. Makanya itu masalah lain juga. Nah, persoalan-persoalan itu dijawab dengan hukum, dengan syariat, dengan solusi agama. Kali itu terjadi, ada masalah. Yang jadi persoalan kan simpanan, nggak nikah, simpanan hanya untuk sekedar maaf, biaskan aku. Itu jadi persoalan. Harus dilihat, harus tidak mau. Jadi dia pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita. Kemarin misalnya teman-teman kita diskusi dengan teman-teman dari satu daerah di Jawa Barat. Yang maaf jumlah perempuannya itu bukan hanya 4 kali lipat, 10 kali lipat dari jumlah laki-laki. Dan maaf, banyak yang terputuslah keluarga. Dia berkenal, dia karena memang ada orang yang nikahnya cuma lihat dalam biasa hasil, nikahnya hanya untuk sekedar saat dan sebagainya. Ini yang tidak solusi. Oke, berarti menurut Ustaz, ketika ada istri simpanan, perlu dipilah. Mana yang nikah, walaupun nikah siri kan sah juga. Ada yang tidak nikah. Karena begini Ustaz, ani-ani no,
Ya. Istri simpanan, yes. Dia mengaku dengan gamblang simpanan banyak pejabat. Ya. Artinya begini, dia malu ketika disebut anian, gunting, PSK. Tapi tidak malu ketika disebut simpanan. Padahal itu aniani juga. Fenomena bahwa kalau istri simpanan kelas kelas tinggi, dia bukan high. Itu yang jadi problem. Oke, berarti menurut Ustaz tadi perlu dipilah. Ya. Di Jakarta pernah digerebek atau razia pesta seks sejenis. Ya. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya. Ini baru Itu, lagi ya, kan? itu bukan Jakarta, itu Jawa Barat. Ya. Di Puncak. Ya. Nah, di Batam tempat saya juga banyak Ustaz, tapi belum kelihatan pestanya. Ya. Tapi saya kira pasti ada. Artinya ini gunung es Ya. dan banyak terjadi di mana. Menurut Ustaz, apa sih sebenarnya sikap pemerintah menghalangi itu? Yang baik itu bagaimana dan bagaimana untuk mencegah untuk kita semua? Gimana coba? Pertama, ada seorang lama pernah mengatakan begini, ketika riba itu sudah merajalela, Riba merajalela, riba ditoleri, riba dibenarkan, riba dianggap sudah menjadi lifestyle, riba sudah menjadi gaya hidup, riba sudah menjadi model solusi jangka pendek, maka apa katanya, intasyaratizm, bertebaran rezim. Itu rumus. Kenapa demikian? Karena yang kita makan dari hasil riba, yang kita makan dari proses riba, yang kita makan dari biasnya riba, itu berpengaruh kepada aliran darah, berpengaruh kepada pikiran, berpengaruh pada tingkat keimanan, besar pidana perasaan. Iya. Kita tidak mungkin merasa berdosa kalau yang kita konsumsi selama ini mungkin secara dapatnya halal, yang kita makan halal, yang kita minum halal, yang kita pakai halal, yang kita gunakan halal. Tapi dari mana kita perolehnya? Caranya tidak halal. Caranya dibawa, sehingga ini dia bertebaran. Kemudian apa jadi menjadi lifestyle? Kebiasaan. Iya. Jadi bukan hanya LGBT, bukan hanya zina, sampai kepada sekarang yang terjadi baru yang aku mungkin dengar, Apa itu? incest. Oh, incest. Incestnya itu sudah lifestyle. Iya. Dan orang nggak malu-malu loh mengumumkan. Misalnya dia nggak malu karena menikahi seorang, dia ternyata punya kembarannya juga nggak mau berpisah, akhirnya apa? Ya. Dinikahi dua-duanya. Itu kita sepakat Ustaz. Berarti persoalan riba Ya. masih merajalela. Sebab katanya kalau kita mengkonsumsi barang haram, Ya. itu akan berakibat perbuatan tidak baik lainnya. Ya. Menurut Ustaz nih, apakah pemerintah ini untuk mencegah LGBT harus lebih tegas lagi atau ada cara lain? Ya. Pertama, itu tadi kita bicara di awal, bahwa Islam itu kan sifatnya preventif. Ketika hukum Islam, syariat Islam diberitahu saja, disosialisasikan saja, itu akan menjadi pengurang. Misalnya hukum LGBT itu begini, liwat itu begini kan, dijelaskan. Orang bisa takut karena itu. Tapi ketika hukum juga tidak disebut, alasan bahkan sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup, seperti yang di beberapa kemarin itu bukan anak muda saja, orang-orang yang udah dewasa, yang udah bulukan lah kasarnya kan. Dalam hukum kita, saya kan sering menemukan beberapa Ya. kasus. Kalau ada istri atau suami berzina dengan perempuan, bisa dituntut. Karena yang namanya zina atau selingkuh itu ketika lawan jenis. Ini kasus di sekitar Ya, kita. ya. Tapi ketika suami juga main gila sesama laki-laki, ternyata istri tak bisa menuntut karena hukumnya belum ada undang-undang. Berarti hanya edukasi fenomena hari ini. Terlalu banyak orang rumah tangga hancur gara-gara HP, meninggalkan sholat gara-gara HP, istri lupa masak gara-gara HP, lupa membina anak gara-gara HP. Intinya
Gara-gara HP itulah rumah tangga bisa rusak, masuk penjara, ekonomi hancur. Nah, apa pendapat Ustaz? Bagaimana sebaiknya kita mengendalikan HP? Pertama kan perkembangan sains dan teknologi nggak bisa terbendung. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu untuk menguatkan pertahanan mental, pertahanan akidah, pertahanan keluarga, dan pertahanan masyarakat. Ya. Itu penting. Kenapa? Karena sekarang dengan ada komunikasi kan harusnya kan mendekatkan yang dekat, menjauhkan dan mendekatkan yang jauh. Tapi yang ada sekarang, HP ini banyak itu mendekatkan, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, yang belum dekat. Ya. Sehingga harus kita bikin kesepakatan bersama. Dimulai dari mana? Dari rumah. Di rumah. Ada misalnya grup keluarga. Grup keluarga itu kan kadang-kadang kelihatan sepele. Tapi justru banyak ada anak yang mungkin tak bisa bicara langsung dengan orang tua. Ada orang tua mungkin ya kalau ngasih tahu anaknya mungkin ada beban, ada apa, dia bisa posting apa di grup, dia bisa sampaikan apa di grup. Nah, itu bisa dijawab. Maka komunikasi keluarga, intensitas komunikasi kita dengan anak, dengan istri, dengan suami itu penting. Apa buktinya? Kita perhatikan Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang seorang murabbi terbaik, seorang pendidik terbaik, Luqman al-Hakim. Apa kata Allah? Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kita perhatikan uslubnya. Wa in qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman bicara dengan anaknya, bukan kepada anak. Ya. Secara psikologis, bicara dengan anak dengan bicara kepada anak beda. Beda. Dari cara kita duduk saja itu menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Kalau kita duduknya berhadapan, anak itu apalagi dia punya kesalahan, ketika kita mau mengingatkan tentang kesalahan, sudah merasa bersalah duluan, sudah jatuh mental duluan, ada ketakutan duluan, ada fobia duluan. Maka dalam ilmu psikologi itu ada apa? Bicara duduk di samping kiri, di samping kanan. Suami istri juga demikian, orang tua anak apalagi. Al-Quran mendidik kita wa idh qala Luqman libnihi. Dan ingat ketika Luqman bicara dengan anaknya. Kan bahasanya indah sekali. Uslubnya Masya Allah. Dan apa yang penting yang pertama? Fondasi. Ketahanan mental, ketahanan rumah tangga, ketahanan bermasyarakat diawali dari ketahanan akidah. La tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik dengan Allah. Berarti edukasi dimulai dari rumah. Iya. Tentang agar jangan kecanduan HP. Iya, makin ada. Iya. Jadi makanya kenapa orang menikah itu ada antum penyuluh agama pasti terpaham banget malah kan. Kenapa orang menikah itu perlu diedukasi, perlu ada semacam pembinaan, kan perlu ada semacam penataran. Iya. Ini kan supaya apa orang tahu masing-masing punya peran. Ada hak dan kewajiban. Iya, yang iya. harus kita bisa komunikasikan. Kita bisa berbetah ngobrol sama orang lain. Kenapa nggak betah ngobrol dengan pasangan kita? Kenapa nggak betah ngobrol dengan anak kita? Kenapa nggak betah ngobrol dengan keluarga besar kita? Maka soal arisan, soal kumpul keluarga itu jangan dianggap remeh. Mungkin sekedar datang kumpul makan-makan pulang, tapi ada ikatan yang dibuat oleh Allah. Ta'liful qulub, ada penguatan kebersamaan, ada pengikatan kebersamaan. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya selain kumpul-kumpul dalam konteks keluarga karena kita berjauhan, sholat jamaah sekali-sekali para ulama sekali-sekali kita berjamaah qiyamul lail, tarawih, yang sunnah-sunnah bisa. Iya, betul. Kita berjamaah untuk apa? Supaya mencari atau ngaji bareng atau pengen dengar bagaimana bacaan anak-anak, pengen tahu bagaimana rukuk sujud mereka, bagaimana rukuk sujudnya istri kita, suami kita. Itu kan penting. Hal-hal yang menarik saya sudah mulai bilang. Karena ketika Allah SWT bicara tentang perbudakan itu apa? Bicaranya hal-hal yang fundamental. Bicara tentang salatu aurat, 3 waktu aurat. Pertanyaannya, berapa banyak keluarga hari ini yang paham tentang salatu aurat? Bagaimana orang yang mau menikah itu dia paham tentang bagaimana hubungan suami istri dalam konteks dan kewajiban, dalam konteks muasyarah bil ma'ruf, dalam konteks kama sutra dalam Islam dan seterusnya. Orang kan sekarang ikut mode, ikut gaya.
Kalau saran kepada pemerintah bagaimana Nah, tentang pengendalian Iya. teknologi? pemerintah ini kan salah satu tugas pemerintah itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya apa? Yang dilindungi bukan hanya fisiknya. Karena kan negara ini bangunlah jiwanya, baru bangun raganya. Untuk Indonesia Raya, membangun jiwa, membangun mental spiritual, membangun jiwa, membangun ketahanan jiwa, ketahanan mental, ketahanan perasaan, pikiran. Itu kan yang paling utama. Baru membangun berikutnya. Pemerintah itu kan dalam rangka mengawal, menjaga. Maka tugas yang dilakukan, ada tugas apa? Tugas wakil sebagai rakyat, anggota DPR, membuat undang-undang misalnya, undang-undang ketahanan keluarga. Jangan sampai membuat undang-undang malah melemahkan ketahanan keluarga. Perlu dibuat undang-undang ketahanan keluarga. Sudah banyak diusulkan itu. Salah satunya ya tentang pengendalian HP dalam keluarga. Oke. Karena itu alat, Alat. dia alat yang kita gunakan bisa jadi akan seperti pisau bermata dua kan. Dia akan membunuh kita. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan, dia akan jadi pembunuh kita. Kalau kita manfaatkan, kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Hampir semua daerah banyak yang kejaduan judi online. Kemarin di Jambi ada pegawai bank mengambil uang nasabah karena untuk kepentingan judi online. Perempuan lagi. Saya melihat juga di Batam sama. Banyak istri mengeluh. Apa pendapat Ustaz agar kita tidak terjebak, dan apa juga sarannya kepada pemerintah agar korban berikutnya tidak berjatuhan? Monggo Ustaz. Ya. Dalam usul Quran itu ketika Allah melarang sesuatu kan nggak langsung ya. Ada prosesnya. Allah melarang minum khamar, ada prosesnya. Ya kan ada tahapan-tahapan. Allah memperkenalkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Seperti itu. Sebelumnya kan Allah bicara la taqrabus shalah wa antum sukara. Kemudian innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya. Proses pengenalan ini itu peran semua orang. Lebih besar lagi peran pemerintah, peran perwakilan kita yang menyiapkan Semua pihak. semua stakeholder merasa bahwa ini bagian dari tanggung jawab kita. Ketika orang mengikhlaskan waktunya, mengorbankan segalanya untuk menjadi pelayan umat, menjadi penghujat umat, bukan buat gagah-gagahan, bukan buat mewah-mewahan, tapi dia berlaku bersifat sebagai khadimul umat, menjadi pelayan umat. Jangan pesan sponsor, pesan oligarki, pesan pendonor. Saya turun, saya turun ke bawah. Yang kita udah bicara siapa? Korban, pinjol, korban budol, korban ketahanan keluarga, korban banyak hal. Banyak hal. Negara atau undang-undang termasuk KPU melarang money politik. Money politik tak boleh, undang-undang tak boleh, agama juga melarang, budaya juga melarang. Tapi kenapa ketika ada pilihan politik, kadang pilihan ketua RT, DPD, BPD, DPR RI, bupati, wali kota, tetap wani piro. Mungkin ada masukan-masukan gitu. Karena itu terus terjadi. Pertama, ketika menyangkut pilihan kepala negara, kepala daerah, kepala wilayah, presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya. Itu pemilihan harus dibiayai negara. Harus dibiayai oleh negara. Kenapa? Karena kalau dibiayai oleh negara, mereka fokus pada program. Mereka fokus pada nilai-nilai yang akan diperjuangkan, nilai-nilai yang akan bisa diejawantahkan, nilai-nilai yang bukan sekedar omong-omong, nilai-nilai yang bisa akan direalisasikan. Kenapa? Semua sudah dibiayai oleh negara. Yang sukses dia jalan dengan programnya, yang belum berhasil dia akan tidak punya utang, dia nggak akan punya beban. Jadi dibiayai negara dalam rangka apa? Supaya orang besok terpilih dia nggak berpikir untuk mengembalikan modal. Kalau masih pakai modal oligarki, masih pakai modal pihak kesekian, masih pakai modal pendonor, ya 2 tahun pertama nggak bisa kerja, sibuk dengan
tim suksesnya, sibuk dengan mengembalikan modalnya, sibuk mikirkan ini. Akhirnya apa? 2 tahun, 3 tahun bekerja nggak ada yang berhasil. Di konsepnya biaya negara itu partainya yang dibiayai apa calegnya? Kalau kepala pemerintah ya, kepala presiden, wali kota, gubernur, bupati, maka di negara calonnya calon yang biayai. Jadi dia nggak habis uangnya pasang baliho, pasang ini, pasang semua sama rata. Jadi yang dilihat orang itu program. Sehingga tidak ada tawaran wani piro, NPWP, nomor piro, wani piro. Ya kan? Kalau gimana kita mau berhasil mendatangkan sesuatu yang baik kalau memulai dari sesuatu yang buruk? Iya. Asyai' minal haram, saya tidak haram. Kalau diperolehnya dengan cara yang salah, cara yang negatif, cara yang nggak benar, ya gimana mungkin melahirkan yang benar? Kalau menyapunya dengan sapu yang kotor, gimana bisa kita berharap halamannya bersih? Caleg-caleg itu dibiayai. Untuk apa? Supaya ya persaingan intra juga berat loh, jangan salah. Apalagi persaingan eksternalnya. Kan mungkin undang-undang belum menemukan format. Sudah ada. Karena yang ngajarin saya kan senior saya. Yang ngasih tahu ilmunya kan senior kita. Caranya, oke lah, mudah-mudahan nanti Bisa dipraktekkan. bisa dipraktekkan. Persoalan kan political will kita. Bagaimana pemerintah menjembatkan. Bagaimana orang yang hari ini berkuasa, yang hari ini memimpin itu fokus. Mungkin ini partai-partai besar takut kehilangan kekuasaan. Itu persoalan. Mereka berpartai itu mau berkuasa atau mau melayani. Kan itu yang jadi persoalan. Nah, kalau dibiayai, semua partai berpotensi. Gak apa-apa, nanti ada pembatasan. Pembatasan jadi ditentukan dengan berapa banyak misalnya. Boleh, kalau sekarang dibatasi, kemudian bebas biaya dikenakan. Terus siapa yang mau mengendalikan siapa? Bahwa negara ini harus merdeka. Kita ini sudah 80 tahun merdeka. Kok masih gini-gini terus? Berarti ada yang tidak beres, ada yang harus diselesaikan. Persoalan yang menyelesaikan, serahkan kepada negara untuk menyelesaikan. Artinya, supaya tidak terjadi money politik gila-gilaan ini, lebih bagus negara gelontorkan dana sehingga masyarakat Nah, tidak baliknya ke terjebak. masyarakat. Iya, kalau masyarakat nanti terjebak itu kan moral rusak, pola pikir Semua rusak, semua rusak. Semua rusak. Ya Ustaz, bahwa di media sosial termasuk di Batam, tapi belum parah kalau di Batam, ada yang mencoba membenturkan ulama pribumi dengan non pribumi, terutama teman-teman kita, kawan-kawan kita dari Yaman. Saya tidak sependapat dengan itu, Ya. khusus saya. Tapi itu kan terus terjadi, dan hari ini kadang-kadang kemana? Ya. Sampai ada salah satu ulama besar yang mau diberikan gelar pahlawan dari Sulawesi Tenggara, Ya, kalau nggak salah. Tengah. Itu juga jadi persoalan. Padahal beliau dengan nyata-nyata dia pejuang pendidikan. Ya. Menurut Ustadz nih, apa memang harus sih orang pribumi itu lebih hebat daripada non pribumi? Atau bagaimana supaya kita ini rukun-rukun ulama? Ya. Monggo, Ustaz. Ketika negeri ini dibangun, kan asal usulnya dari mana-mana. Iya. Ya kan? Kalau kita pakai prinsip agama ini, kullukum min Adam wa Adam min turab. La farqa baina Arabiyyin wa la Ajamiyyin illa bittaqwa. Tapi dalam struktur dan masyarakat, negara ini berdiri kan terdiri dari pilar-pilar yang banyak. Di antara pilar-pilar banyak itu kan keturunan. Iya. Yang perlu kita kasih lebih menyempit lagi. Apa itu? Bahwa keturunan dalam hal ini keturunan Arab misalnya, itu sudah ada sejarahnya, sudah selesai. Dari dulu. Bahwa keturunan agama Arab itu adalah bagian dari pribumi yang sudah makan di tanah kita, minum di tanah air ini. Dan perlu diingat, tanah ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebelum merdeka mereka sudah ada. Iya. Mereka datang para lelaki. Maka orang di luar Arab disebutnya ahwal. Ahwal itu artinya apa? Turunan dari ibu yang bukan bibi kan? Dia jatuhnya kan ahwal kan bibi. Khal kan, dari khal. Cuma di dalam satu kebiasaan itu ahwal itu menyebut untuk merendahkan. Itu kan persoalan kebiasaan, bukan persoalan esensi. Jadi tidak boleh dong ada kesalahan 1-2 orang kemudian digeneralisir menjadi kesalahan banyak. Tidak boleh. Mereka ada yang baik, ada yang tidak, Iya. manusiawi. Sama dengan ulama pribumi kan. Betul. Artinya kita tidak boleh bahwa kalau ulama
ulama keturunan itu kita dianggap tidak baik, Iya. gitu kan? Kalau kita lihat nih sekarang misalnya dua ulama besar kita ya, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU. Pendiri Muhammadiyah, pendiri NU belajarnya kemana? Kiai Haji Soleh Darat. Iya. Ternyata Kiai Soleh Darat dalam kitabnya beliau menemukan bahwa beliau belajar, beliau berguru kepada siapa? Kepada keturunan dari Habaib. Iya. Kalau sudah begitu terus mau kemana? Iya. Artinya para pendiri bangsa saja menghormati mereka. Sangat, Iya kan? sangat. Dan baru-baru ini aja itu. Iya. Setelah di bawah tahun 2000 belum pernah mendengar, karena saya sendiri kebetulan pondok pesantren saya kan Habib Muhammad Iya. Probolinggo. Iya. Kalau saya sangat hormat. Iya. Di Batam ada juga melarang salah satu kelompok jangan undang lagi yang dari sana. Kalau diundang diusir. Iya. Apa salah kawan itu? Artinya apa pendapat antum orang-orang yang bersikap arogan seperti itu? Ya, persoalannya karena ketidaktahuan. Kami ketika tahu. Persoalan keterbatasan pengetahuan. Persoalannya ada yang merasukkan, ada yang masuk, ada yang memberikan informasi yang salah, ada yang mengompori, ada yang mengambil asbab karena kasus, karena personal, karena orang tertentu. Itu masalahnya sebenarnya. Artinya Ustadz masih yakin yang bersangkutan itu karena pengaruh Iya. atau tidak tahu? Iya, enggak. Jadi karena pengaruh, karena ketidaktahuan dia kumpul, dia satu-satu. Karena kita menemukan. Iya. Ketika kita jelaskan begini, dia kaget. Oh begitu ya, oh begitu ya. Iya Pak. Makanya kita baca sejarah. Kita belajar dari sejarah. Kita belajar. Ilmu kita dari mana? Sekarang misalnya contoh maaf, orang menghina yang dia lupa. Emang Rasulullah SAW keturunan mana? Bani Adnan. Bani Adnan dari mana? Dari Yaman. Bani Adnan turunan dari siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail turunan siapa? Nabi Ibrahim. Naik dari mana? Untungnya dari Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kalau dirunut turun dihitung-hitung, kita ini kan innamal mu'minuna ikhwah. Berarti yang Saudara. merenggangkan persaudaraan kita, yang merenggangkan persakawanan kita, persahabatan kita apa? Karena iman, karena keyakinan yang lemah. Artinya menurut Ustadz tadi pertama karena tidak tahu, Iya, yang kedua karena ada kompor dari luar. ada pasti. Oke, terakhir Ustadz, perang Iran dengan Israel. Ngapain kita dukung Iran? Iran itu kan Syiah. Terus terang saja, hari ini masih ada yang berpendapat Syiah bukan Islam. Perang Iran menggunakan jargon membela Palestina. Iya. Israel tentu kenapa menghantam Iran? Karena Iran dianggap penghambat Israel itu menguasai Palestina dan sekitarnya. Kalau pendapat Ustadz ini, bagaimana memandang perang ini? Kita ini diam saja kah? Atau harus memihak salah satu? Ya. Gimana? Kalau dalam konteks hari ini perang, saya menulisnya begini sederhana aja. Saya bilang musuh kita itu Israel. Iya. Jadi hari ini ada sekalipun itu musuh kita, tapi karena dia bermusuhan dengan musuh kita yang lebih besar, maka kita sokong. Walaupun Jangan bikin perang misal, sendiri. misalnya walaupun sama-sama musuh, Iya. tapi ada musuh yang Lebih menguntungkan sedikit, kita. Iya. Lebih sedikit mudaratnya untuk kita. Oh, iya. Kan Ambil Israel yang nggak mungkin bela Palestina. Kalau orang Israel ada yang bela Palestina. gimana? Ada Israel secara community. Saya nggak mau nyebut negara. Ya. Karena perampok dia. Iya. Secara komunitas ada orang Israel itu mendukung Pasti. Palestina. Ada. Bahkan anggota legislatifnya. Ada tokoh-tokohnya. Bahkan masyarakatnya mendemo Iya. Perdana Menterinya Iya. agar menghentikan pengeboman di Gaza. Iya. Artinya masyarakatnya belum tentu dengan rezimnya. Karena berpikirnya manusiawi kan begitu. Maka ketika hari ini terjadi begini, kita bersyukur dalam tanda petik. Kenapa? Karena ada negara lepas dari dia ada Syiahnya, ada Sunninya, lepas dari itu. Tapi Syiah pun ada bagian-bagiannya. Iya. Tidak semua Syiah yang salah kan? Kan gitu. Di sana juga tadi ada juga pada Sunni, walaupun hanya sekian persen. Tapi kita bicara di sini bukan persoalan akidah. Persoalan sekarang ini menghantam musuh bebuyutan yang buat keonaran di dunia. Iya. Sependapat. Pertanyaannya, siapa yang berani melawan itu? Iya. Kalau tidak satu negara itu. Iya. Sekarang ada di situ. Kita bersyukur.
kita bersyukurnya lagi. Mungkin nanti Allah pilihkan dari sana, yang karena Nabi sudah memberikan isyarat, ya kan? Nabi sudah memberitahu dari awal bahwa nanti ada pasukan begini-begini. Kan kita tahu juga seperti apa pasukan itu. Iya, iya. Bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih melakukan penaklukan Konstantinopel itu, beliau datang kan milih itu, sudah terpilih aja tantangannya begitu besar. Tapi karena orang-orang yang hadir, orang-orang cerdas, orang-orang terpilih, solusinya pun cepat. Begitu dihalangi, dibentengi, di pagar laut, dia cari jalan lewat hutan malam. Satu malam mereka bisa sukses. Kenapa? Karena pemimpinnya yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sejahat-jahatnya teman kita, saudara kita di Iran, dia masih lebih jahat. Menurut Ustadz Bohodin ya, karena tinggal di Jakarta, Ustadz ini kan selain mubalik juga politisi. Dalam kacamata Ustadz, ada orang Islam Sunni, tapi tak semuanya, Ya, yang membenci Iran, bahkan disebut Iran bukan Islam. Ada keterlibatan agen-agen asing yang mengocok otak orang Islam ini, sehingga kita dibentur-benturkan gara-gara beda mazhab. Gimana Pak? itu tadi, kembali ke tadi. Kalau persoalan akidah solusinya kan nggak bisa perang. Kalau soalan akidah solusinya dakwah. Solusinya fitnah. Kan lucu. Ada orang benci betul sama Iran, tapi praktek betul. Ya, Ada orang nggak suka dengan Iran, tapi kelakuan lebih jahat daripada Iran yang paling jelek. Kan gitu. tak suka Sekarang Iran, kan tapi bisa suka berjanji. negara itu kan ada kan tidak semua di Rusia saja, tidak semuanya komunis. Iya, iya. Masjid besar di Rusia itu, saya sudah pergi ke Uzbek, saya sudah ke Bosnia, itu kan bagian dari Rusia dulu kan, hari ini sudah menjadi negara-negara kecil itu kan luar biasa Islam. Tapi apakah kemudian kita begitu dulu mereka masih menjadi superpower itu, mereka masih bisa kita benci mereka semuanya? Kan enggak. Siapa tahu juga besok Iran itu kemudian menjadi ada negara pecahan-pecahannya. Iya, kita nggak Kalau tahu. kita, ya tentu kita tidak mau dong bagaimana Iran ketika menjajah Irak, bagaimana Iran ketika menyerbu Kuwait dan seterusnya. Kita nggak setuju. Tapi pada saat ini yang terjadi itu melawan Israel, saya menyebut. Iya, iya. Maka kita fokus mensupport ini. Karena Israel menghancurkan Palestina. Iya. Mereka baru dibom satu kena rumah sakit tidak kok. Sampai semua anggota legislatifnya Palestina, anggota petinggi-petinggi Palestina mengatakan apakah si setan Yahu ini amnesia. Dia lupa bagaimana rumah sakit dibom, bagaimana anak-anak yang di inkubator itu nggak bisa ngapa-ngapain, bagaimana mereka mati tak berdaya. Sudah, gitu. Tapi alhamdulillah karena di situlah kita melihat ada keberkahan Allah yang menyelimuti mereka sampai hari ini. Ada wartawan senior, seorang wartawan senior dari Amerika masuk Islam gara-gara kok bisa hari gini, zaman gini ada orang yang begitu kuat iman, begitu kuat kualitas spiritualnya sampai menghadapi dentuman meriam, dentuman peluru, senjata, ancaman, kelaparan, ke kesulitan hidup, tapi mereka bisa eksis. Mereka bisa mandiri, mereka masih bisa membina anak-anak mereka menjadi ahli Quran. Mereka masih membina anak-anak mereka menjadi mujahidin di desa, apa luar biasa. Ini kan gak gampang. Iya, iya. Keberkahan itu kadang ada di sana, kita nggak tahu. Kita taunya berkah itu mesti lurus semua benar, semua apa makmur semua. Enggak juga. Berkah itu kan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama al-barakah ya tubutul khairi minallah fi syai'. Menetapnya langit kebaikan dari Allah pada sesuatu. Mereka tidak punya rasa takut kepada musuh Allah, itu sudah berkah. Mereka melakukan perlawanan di tengah-tengah keterbatasan, itu berkah. Memang apa yang bisa melakukan itu kalau bukan berkah? Iya. Oke Ustaz, terima kasih. Ini jarang-jarang kawan ketemu dengan Pak Ismail soal banyak dibahas. Mulai dari masalah konteks lokal, nasional, internasional, tentu tentang isu-isu keagamaan. Bagi teman-teman yang butuh nomor HP beliau nanti minta kepada saya. Beliau tinggal di Jakarta, mana tahu ingin diundang ke Kalimantan, di Sulawesi, ke Sumatera, disilahkan dengan beliau. Insya Allah beliau tidak mengecewakan kita semua. Demikian Ustaz, mudah-mudahan berkah dan selalu panjang umur. Amin. Sakinah mawaddah. Amin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.